Waktunya Tamara mudik. Apakah Kalista ikut? Saat ini sudah H-3 hari raya. Tamara pun pulang ke kota asalnya, Jakarta. Ia terkekeh sendiri membayangkan apakah Kalista akan ikut, apakah hantu bisa menaiki pesawat, atau malah selama di sana ia akan bebas dari Kalista dan tidak bisa dapatkan mimpi lagi. Ray mengantar Tamara sampai bandara. Sebenarnya berat bagi Ray melepas Tamara. Pun cuti Tamara agak lama karena dia merayakan hari raya sekaligus dengan mengambil cuti tahunannya. Ray protes karena mengapa cuti tahunannya tidak dihabiskan bersamanya saja. Namun Tamara malah tertawa dan bilang itu bisa dilakukan tahun depan. Ray pun mengalah, karena ia memang merasa wajar bila hari raya ingin dirayakan Tamara bersama orang tuanya. Ia juga mengatakan bahwa ia kangen sekali pada keponakannya, yaitu anak dari kakaknya. Tam, akan lama banget kita berpisah, ucap Ray saat memeluk Tamara entah sudah yang keberapa kali ke hari ini. Tamara dari tadi risih sambil menertawakan Ray yang dianggapnya berlebihan. Tapi kata Ray tidak apa-apa agar seperti Rangga dan Cinta AADC. Aku kan nanti bakal balik, Ray. Mobilku aja masih di sini kan? Titip ya, ujar Tamara sambil menunjukkan sederet giginya. Ia memang lebih memilih pulang menggunakan pesawat karena ia ingin hemat tenaga dan agar bisa bersenang-senang di rumahnya nanti bersama kakak dan keponakannya. Tapi pasti beda banget sayang tanpa kamu. Ray memeluk Tamara lagi. Ini memang pertama kalinya mereka akan terpisah beberapa hari. Dan di sini semua tahu betapa Ray menyayangi Tamara dan kadang juga ia yang lebih manja. Sayang, Tamara menangkup kedua pipi Ray. Kita kan bisa video callan kapanpun kalau kangen. Sampai sleep call juga boleh. Sayang, kok kamu santai banget sih pisah dari aku? Tanya Ray balik. Ya pasti akan beda dan gak enak, Ray, bagaimanapun. Kan aku ada keluarga tempat aku harus pulang. Apalagi ini hari raya, ucap Tamara meminta pengertian Ray. Ray pun akhirnya mengangguk lalu bersama Tamara menuju ruang tunggu. Ia berjalan sambil satu tangannya memeluk pinggang Tamara. Tiba saatnya Tamara harus bersiap masuk pesawat di peluknya Ray sekali lagi. Aku pergi dulu ya Ray, baik-baik, jangan genit sama cewek lain, jangan lupa makan, aku sayang kamu. Iya sayang, kamu hati-hati ya, kamu jaga diri juga di sana. Kalau ada cowok deketin kamu, jangan mau, ucap Ray. Hei, aku mau mudik Ray, ketemunya sama saudara semua lah, mana mungkin ada yang deketin, bantah Tamara. Ya tapi tetap aja aku takut Tam. Ya udah, sekarang aku udah siap. Berjalan sayang, have fun, ujarnya sambil mengusap kepala Tamara. Kamu hati-hati ya pulangnya, salam buat ibu. Lalu Tamara pun pergi. Ada rasa sesak di dada Ray. Biarlah pikirnya ia dibilang berlebihan. Tapi memang sebesar itulah rasa sayangnya pada Tamara. Hanya 1 jam lebih sedikit, Tamara sudah sampai di kota asalnya. Ia dijemput oleh ayahnya dan langsung memeluk ayahnya ketika ditemui ayahnya itu. Ayah pun langsung membawanya ke tempat mobilnya terparkir. Ia sudah tak sabar ingin melepas rindu dan mendengarkan cerita anaknya di rumah bersama istrinya tentunya. Pasti akan banyak waktu untuk mereka saling bertukar cerita. Tamara telah sampai di rumahnya. Ia langsung mencium kedua pipi ibunya dan memeluknya. Bunda, serunya. Ibunya pun memeluknya sangat erat. Hei, kamu kok makin cantik? Itu yang pertama diucapkan oleh ibunya. Tamara hanya tertawa. Mbak Mira mana? Ia menanyakan kakaknya. Mbak Mira H-1 nanti baru kesini, nginep pas malam takbiran. Mungkin repot sama Gina, jawab ibunya, menyebut nama anak kakak Tamara itu. Mereka lalu berpindah ke ruang keluarga. Nih, udah bunda buatin puding kesukaan kamu. Bunda tengah mengeluarkan seloyang puding dari kulkas. Puding coklat dengan biskuit regal di atasnya. Wajah Tamara nampak berbinar melihat puding kesukaannya itu. Bunda merangkulnya gemas. Makan kamu masih banyak nggak? Tanya ayahnya kali ini. Masih dong, Semarang enak-enak jajanannya. Aku tiap Kamis malam ke pasar Semawi sama pacarku. Belum lagi ibunya. Beh, masakannya enak. Suka buat kue juga kayak bunda. Giziku tercukupi, celoteh Tamara dengan senangnya. Wah, anak ayah udah punya pacar katanya bun. Celetuk ayah. Kayak gimana orangnya? Bunda pun ingin tahu. Ganteng yang pasti. Baik bunda, dia satu kantor sama aku. Awalnya aku biasa aja, tapi karena dia baik banget, akhirnya aku nyaman. Terus tadi kamu bilang ibunya suka bikinin kamu kue. Jangan-jangan kamu dipelet, goda ayah. Ih, ayah sama sekali enggak. Tamara mengerucutkan bibirnya. Apapun pilihan kamu sayang, yang penting orangnya baik. Sayang kamu dan nantinya bertanggung jawab, ucap ayahnya lagi. Tamara mengangguk. Ia merasa pilihannya pada Ray sudah sangat tepat.
Hari sudah malam. Tamara bersiap akan beristirahat ketika Tamara mendapati bundanya sedang menelpon kakaknya dan bergosip tentang dirinya yang sudah memiliki kekasih. Tamara memutar bola matanya. Sudah menduga ia pasti akan dibully jika bercerita tentang status barunya itu. Tapi tak apa pikirnya, karena Ray kan patut dibanggakan. Tiba-tiba Tamara teringat Kalista. Ia bertanya-tanya dalam hatinya, apakah ia akan bermimpi di sini seperti jika ia berada di kosnya? Ia pun memasuki kamarnya dan bersiap tidur. Malam ini aman, ia tidak bermimpi apapun. Tamara semakin senang berada di sini. Keputusannya tepat untuk pulang sejenak ke Jakarta. H-1 hari raya pun tiba. Hari ini sesuai rencana. Kak Mira, kakaknya datang bersama keluarga kecilnya. Tamara asik bermain dengan Gina, keponakannya yang cantik dan mengemaskan itu. Kakaknya pun ikut menggodanya perkara Ray. Dengan kakaknya, Tamara bercerita lebih banyak. Tentunya karena sedang jatuh cinta, cerita Tamara begitu membanggakan Ray. Kakaknya pun turut senang karena Tamara memang terlihat sangat bahagia. Ia juga bertanya seputar pekerjaannya. Semua keluarganya senang karena Tamara terlihat baik-baik saja dan luar biasa bahagia. Hari raya mereka jalani dengan cukup normal. Mereka melakukan ibadah sholat id bersama di masjid dekat rumah. Dan senang sekali karena keadaan saat ini sudah cukup normal selepas masa pandemi 2 tahun lalu berturut-turut. Usai melakukan ibadah bersama itu, mereka seperti saling sungkem kepada kedua orang tuanya. Kemudian mereka berniat berangkat ke rumah ibunda ayah mereka yang memang setiap hari raya jadi tempat berkumpul seluruh keluarga besar. Tamara menikmati waktu bersama seluruh keluarga, bahkan ketika dia menjadi pusat perhatian dalam kumpul keluarga tersebut, karena hampir semua orang menanyakan kabarnya selama pindah bekerja di lain kota. Mereka berada di rumah nenek mereka hingga hari mulai gelap, dan memasuki malam hari. Kemudian Tamara pulang ke rumah orang tuanya dan kakaknya pulang ke rumahnya sendiri bersama. Hari kedua Tamara memilih untuk di rumah saja. Akan melelahkan jika hari ini mengunjungi tempat umum, apalagi tempat wisata dan mall pikirnya. Pastilah sangat ramai di mana orang-orang merayakan kemegahan hari raya dengan menghabiskan THR mereka. Bukankah seperti yang biasa terjadi di negeri ini? Tiba-tiba ponselnya berbunyi saat ia sedang rebahan saja di kamarnya. Ternyata Ray. Ia mengangkat panggilan tersebut. Halo, ucapnya. Tam, minta alamat rumah kamu dong, ucap Ray. Hei, bukannya maaf lahir batin dulu, gerutu Tamara. Oh iya, maafin aku ya Tam kalau banyak salah sama kamu yang sengaja ataupun enggak. Sama-sama Ray, maafin aku juga ya. Ya udah, aku minta alamat kamu ya. Untuk apa? Tanya Tamara heran. Mau orderin cemilan buat kamu, terdengar Ray tertawa. Ya udah, aku chat ya alamatnya. Makasih sayang, ucap Ray lalu tak lama mereka mengakhiri panggilan itu. Selang kurang lebih 30 menit setelah itu, terdengar Bunda memanggil Tamara dari depan, sambil mengetuk pintu kamarnya. Tam, ada tamu sayang, panggil bundanya itu. Tamara pun membukakan pintu. Tamu atau paket bun? Tanya Tamara, mengira mungkin kiriman dari Ray lah yang telah sampai. Tamu, coba kamu lihat dulu sana, ujar bundanya. Tamara pun menurut dan akhirnya keluar dari kamarnya. Ia menuju ruang tamu rumahnya dan membuka pintu untuk melihat siapa yang datang. Dan betapa terkejutnya ia. Ray, ya ampun kok kamu di sini? Ia tak menyangka bahwa Ray akan datang ke sini. Ray hanya menyengir menyaksikan Tamara yang terkejut, puas karena kejutannya berhasil. Bunda kok gak bilang sih kalau Ray yang datang, ucap Tamara seperti panik. Kan belum kamu kenalin ke Bunda, tadi dia bilang sih kalau namanya Ray, tapi Bunda kan gak tahu kalau ini Ray-nya kamu. Dali Bunda sambil menahan tawa. Namun dalam hatinya diam-diam kagum melihat usaha Ray untuk menyusul Tamara ke sini. Artinya orang ini memang sangat menyayangi Tamara. Bunda pun menilai penampilan Ray yang memang tampan dan mempesona. Dengan tubuh besarnya, rambutnya yang rapi, juga caranya berpakaian. Terlihat sekali kalau sosok Ray adalah orang yang rapi dan serius bekerja. Pilihan bajunya formal sekali. Mengenakan celana kaki, kemeja, bahkan bekas cukurannya menunjukkan bahwa ia juga orang yang rapi lagi bersih. Tepat sekali pilihan Tamara ini, pikir bundanya. Mau sampai kapan berdiri di sini? Ayo kenalin dia ke ayah juga, Tam, ujar bunda. Tamara pun mengangguk dan tanpa sungkan memasuki rumahnya menyusul sang ayah yang ada di ruang makan. Ayah, kenalin, ini ada yang datang, ucap bunda dengan nada menggoda. Ayah menoleh dan menatap tajam, memindai tamunya itu. Ayah, kenalin, ini Ray, ucap Tamara. Pacarku gitu loh, goda bunda lagi. Dan ayah pun tertawa. Oh, ini pacarnya Tamara, kok bisa sampai sini? Iya om, ini juga mendadak sebenarnya, karena kemarin sebenarnya udah pengen ikut, tapi dilarang sama Tamara, ucap Ray santai.
Ternyata ia juga sangat mudah bergaul seperti Tamara. Ayah pun mengangguk lega karena kelihatannya anaknya tak salah memilih. Ayah diam-diam memindai penampilan Ray sama seperti Bunda, dan ia pun sama puasnya dengan Bunda. Sama sekali tak kecewa dengan penampilan Ray. Lalu mereka pun mengobrol. Tamara cukup terkejut karena Ray juga tak membawa mobilnya yang amat ia sayangi itu. Tapi ia menaiki pesawat dengan alasan ingin cepat menemui Tamara. Jadi ceritanya kemarin saya cerita sama ibu saya kalau saya kangen banget sama Tamara. Lalu ibu menyuruh saya ke sini untuk menemui Tamara sekaligus orang tuanya. Alhamdulillah sekarang sudah sampai sini, tutur Ray jujur. Orang tua Tamara tertawa dibuatnya. Pria ini begitu dewasa dalam penampilannya, tapi tingkah lakunya seperti remaja yang sedang cinta monyet. Baru kurang dari 3 hari tidak bertemu, sudah rindu sampai menyusul ke Jakarta. Ibu bicara dalam hatinya bahwa setelah ini ia akan menceritakan hal ini pada Mira agar Tamara semakin digoda. Wow, kangennya luar biasa, padahal jauh juga loh dari sana ke sini, komentar ayah. Ray menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Agak malu juga karena berani sejujur itu di depan orang tua Tamara. Namun karena orang tua Tamara memang terlihat terbuka dan menerimanya, maka ia tak ragu. Oh iya, maaf Om dan Tante. Om dan Tante tahu kan kalau saya pacar Tamara? Takutnya Tamara hanya mengenalkan saya sebagai teman. Dia suka begitu, ucap Ray kocak, disambut dengan tawa semua orang. Tamara pun tertawa melihat tingkah Ray yang bisa terlihat dewasa namun juga membuat keramaian di rumahnya. Ray, kamu kesini pulang kapan? Tanya Tamara dengan polosnya. Tuh kan Om, Tante, seperti itu dia, baru datang udah nyuruh pulang. Padahal perjuangan lo kesini demi cinta. Bukan gitu, aku cuma nanya, kirain kamu cuma pengen ketemu orang tuaku terus kenalan dan udah. Ya aku kan kangen Tam, aku pengen kita ngabisin waktu liburan bareng. Tentu yang utama kamu dengan keluarga kamu. Aku minta dikit aja waktunya. Yang penting aku bisa ada di dekat kamu, ujar Ray. Ayah dan bunda pun menggoda Tamara lagi. Tamara hanya menepuk kening lalu menggelengkan kepalanya seperti meratapi nasibnya yang jadi bulan-bulanan orang tuanya. Belum lagi Mbak Mira.